Kalau kita ngomongin soal mata uang yang paling berharga dalam hidup, apa sih yang pertama kali kepikiran? Mungkin bukan rupiah atau dolar ya, tapi sesuatu yang benar-benar nentuin nilai sejati kita. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas konsep dahsyat di baliknya, yaitu takwa. Coba deh kita tanya ke diri sendiri, jujur aja. Apa sih yang sebenarnya bikin seseorang itu mulia atau bernilai di mata kita dan di mata Tuhan? Ukurannya apa? Buat banyak orang, mungkin jawaban pertama yang muncul ya duit, bener kan? Tumpukan harta, aset, pokoknya semua yang bisa dihitung. Atau mungkin bukan harta, tapi status. Jabatan yang tinggi, gelar-gelar yang mentereng, atau rasa hormat yang kita dapat dari orang lain. Lalu ada lagi nih, garis keturunan. Rasa bangga karena lahir dari keluarga yang terpandang. Jadi harta, status keturunan. Tapi pertanyaannya, apa benar ini semua ukurannya sesungguhnya? Nah, disinilah perspektifnya dibalik 180 derajat. Di hadapan Tuhan, semua ukuran duniawi tadi itu ya jadi nggak relevan. Yang benar-benar jadi pembeda di antara kita itu cuma satu hal, takwa. Kesadaran mendalam akan Tuhan yang jadi fondasi semua perbuatan kita. Yuk, sekarang kita coba bandingin lebih dalam lagi biar kelihatan jelas banget kontras antara dua sistem nilai ini. Jadi gini, di satu sisi kita punya kekayaan, status, dan macam-macam lainnya. Kalau semua ini justru bikin kita sombong dan lupa diri, wah itu malah jadi sumber kelalaian. Nah di sisi lain, ada satu ukuran ilahi yang sifatnya abadi, takwa. Inilah mata uang yang nilainya dijamin nggak akan pernah kena inflasi. Oke, jadi kalau kita investasi pada takwa, keuntungannya apa sih? Apa imbal hasilnya? Ini menarik banget. Di sini, konsep untung itu definisinya dirombak total. Transaksi terbaik itu bukan yang menghasilkan tumpukan emas. Uniknya, orang yang paling beruntung di mata Tuhan itu bisa aja dia kaya, bisa aja dia miskin. Status finansialnya sama sekali nggak ngaruh. Yang penting adalah seberapa besar takwa yang dia punya. Dan ini dia jaminan utamanya. Keuntungan terbesar dari takwa itu adalah janji langsung dari Tuhan. Akan selalu ada jalan keluar dari setiap kesulitan. Coba bayangin deh, punya ketenangan batin kayak gitu, bahkan pas lagi di tengah badai hidup yang paling kencang sekalipun. Biar makin kebayang, saya mau ajak Anda menyimak satu kisah nyata yang menurut saya luar biasa banget. Coba bayangin situasinya. Ada seorang ulama yang sangat dihormati baru aja kehilangan putranya. Tentu saja seluruh desa datang untuk mengucapkan belasungkawa karena mereka pikir inilah kehilangan yang paling besar. Tapi ternyata saat sang ulama menangis, sumber kesedihannya itu bukan yang ada di pikiran semua orang. Emangnya apa sih yang bisa lebih menyakitkan daripada kehilangan seorang anak? Dan jawabannya benar-benar bikin kita mikir. Sang ulama bilang kesedihan terbesarnya adalah karena pagi itu dia ketinggalan momen pembuka sholat berjamaah. Buat beliau, kehilangan koneksi spiritual sesaat itu rasanya jauh lebih berat daripada kehilangan duniawi seumur hidup. Ini adalah gambaran sempurna tentang prioritas yang sudah bergeser secara radikal. Nah, setelah melihat dampaknya yang sedahsyat itu, sekarang pertanyaannya, takwa itu sebenarnya apa sih? Definisinya gimana? Intinya, takwa itu adalah sebuah komitmen total, melakukan semua yang diperintahkan dan yang sering kita lupa, secara aktif menjauhi semua yang dilarang. Ini berlaku untuk perbuatan fisik kita yang kelihatan dan juga niat yang tersembunyi di dalam hati. Tapi ada satu pilar kunci yang mengikat semuanya, niat. Semua ketaatan ini harus lahir dari rasa hormat dan pengagungan kepada Tuhan. Jadi, kalau ada orang puasa cuma buat diet atau nggak mencuri karena takut ketahuan CCTV, ya itu belum dihitung takwa. Niatnya harus murni karena Allah. Terakhir, mari kita lihat seperti apa sih level tertinggi dari takwa itu, puncaknya seperti apa. Bentuk takwa yang paling murni itu bisa dirangkum dalam 3 sikap ini. Berusaha untuk selalu taat, bukan durhaka. Selalu mengingatnya, bukan melupakannya. Dan terus bersyukur, bukan malah mengingkari nikmatnya. Ini bukan sekedar daftar tugas ya. Ini adalah resep untuk sebuah kehidupan yang penuh makna dan kesadaran. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Dalam kesibukan kita sehari-hari, mana sih yang bikin kita lebih panik? Ketinggalan kereta ke kantor atau ketinggalan kereta sholat yang menuju akhirat? Jawaban jujur kita mungkin akan menunjukkan di mana letak mata uang kita yang sebenarnya.